Shalom saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan, selamat datang di ibadah Gereja Kristen Kemah Daud Bogor. Kami sangat senang atas kehadiran dan keterlibatan Bapak Ibu saudara-saudari dalam ibadah hari ini. Bagi yang membutuhkan layanan doa, sakramen, konseling, ibadah khusus, atau memiliki pertanyaan terkait kejemaatan, dapat menghubungi call center GKKD Bogor di nomor telepon 0852 1640 7745. Setiap Sabtu pukul 6 pagi kecuali Sabtu di minggu pertama setiap bulannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari diundang untuk bersama-sama bergabung di dalam doa pagi jemaat GKKD Bogor. Karena dengan berdoa, kita mau sama-sama mendapatkan dan mengalami hati Tuhan yang memberikan kekuatan untuk terus bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA Pelayanan 736096183 atas nama Gereja Kristen Kemah Daud Bogor. Di tengah kondisi pandemi COVID-19 saat ini, mari tetap waspada menjaga diri dan keluarga terkasih dengan tetap setia mematuhi protokol kesehatan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas, dan interaksi. Selamat beribadah, tetaplah satu, sehati, accountable, terpercaya, dan utuh. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan, hari ini adalah hari yang penuh sukacita, sebab Yesus telah mati dan bangkit kembali agar kita hidup dan berkemenangan. Sebab Dia hidup selama-lamanya. Haleluya. Anak Allah
sebab Dia hidup. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan sebab Engkau hidup selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat salib-Mu Tuhan. Kuasa salib-Mu menyembuhkan kami. Kuasa salib-Mu memulihkan kami Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Kuasa-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Yesus, Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segala
Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom semuanya, jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus. Hari ini bersama semua orang percaya di muka bumi ini, kita bersama-sama mengingat untuk merenungkan kembali akan kebangkitan Yesus dari kematiannya. Yesus bangkit dan hidup selama-lamanya. Saudaraku, di tengah kesulitan dan kegoncangan yang terjadi akhir-akhir ini, kegoncangan terjadi dalam berbagai sisi kehidupan, seolah-olah semua sisi kehidupan kita sedang goncang, baik ekonomi, politik, sosial. Semuanya sepertinya tergoncang, membuat kita benar-benar ada di dalam satu titik yang benar-benar sulit. Terjadi kelesuan dan penurunan kinerja perusahaan di mana-mana, dan bahkan ada yang memilih untuk menutup usahanya. Banyak keluarga yang penghasilannya menurun dan bahkan kehilangan sumber pendapatannya. Kesehatan masih ditakuti akibat dampak daripada COVID-19, sekalipun sudah sangat menurun. Ada yang sampai kehilangan sanak keluarganya, dan ini benar-benar memberikan satu guncangan yang besar dalam kehidupan kita hari-hari ini. Tetapi hari ini kita mau mendengarkan satu berita yang luar biasa daripada firman Tuhan, yaitu Yesus bangkit dan Yesus hidup. Yesus memberikan kebangkitan bagi kita. Yesus memberikan kehidupan yang kekal dalam kita. Dia berjanji bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Seperti yang dituliskan dalam Yohanes 11 ayat 25. Kita diingatkan kembali bahwa ketika kita percaya kepada Kristus, Dia akan membangkitkan kita. Dia akan memberikan kehidupan yang kekal dalam hidup kita. Kebangkitan Yesus yang kita rayakan, yang kita ingat, yang kita renungkan hari ini menyadarkan kita kembali bahwa apa yang Yesus katakan, ya dan amin. Firman-Nya, perkataannya, ya dan amin. Hal ini menyadarkan kita akan akhir kehidupan kita. Kita diingatkan untuk mempergunakan waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Ada sebuah lagu yang sangat populer hari-hari ini, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Jangan sia-siakan waktu ini. Hidup ini terus jadi berkat, dikatakan. Pastikan bahwa kehidupan kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau agar hidup kita terus percaya pada firman-Nya. Hidup dalam tujuannya Tuhan. Dia mau kita mengerti siapa kita di hadapan-Nya. Seperti Kejadian 1 ayat 27, bahwa kita ini luar biasa di hadapan Tuhan. Dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Inilah yang Tuhan tetapkan. Dan kita mau hidup di dalamnya. Inilah tujuan Tuhan sejak semula. Bahwa kita diciptakan segambar, serupa dengan Dia. Tuhan mau agar kita kembali. Semua kita kembali kepada gambarnya Tuhan itu. Dan untuk kita bisa kembali, hanya satu caranya. Hanya satu jalannya, yaitu melalui penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Tidak ada cara lain untuk kita bisa kembali kepada
imago Dei itu. Segambar serupa dengan Allah. Selain ada penebusan Kristus dalam kehidupan kita. Kita menerima Kristus yang sudah mati di kayu salib sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih, dalam Filipi 3 ayat yang 10 dikatakan bahwa yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Setelah Paulus mengalami penebusan daripada Kristus, dia menerima kebenaran dalam kehidupannya. Bahwa kebenaran itu mengubah hidupnya. Sehingga dia menuliskan ayat ini. Ayat yang luar biasa. Kehendaknya berubah. Ketika dia mengalami kebenaran, keselamatan, kehendaknya berubah. Dia katakan yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Saudaraku, dalam ayat ini ada satu kata dalam Filipi 3 ayat 10 ini, yaitu yang ku kehendaki. Paulus menyampaikan kepada jemaat di Filipi untuk terus berjuang dalam iman di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah kesulitan yang mereka hadapi. Paulus mengingatkan mereka agar terus bersatu dan merendahkan diri satu dengan yang lain, dan terus giat mengerjakan keselamatan yang mereka terima, yang mereka sudah alami, agar mereka tetap hidup dalam iman, untuk mereka bisa tetap kuat. Saudaraku, Paulus berkata, yang ku kehendaki. Setelah dia terima kebenaran, bahwa yang dia kehendaki adalah mengalami Kristus, mengenal Kristus, mengenal kuasa kebangkitannya, dan bersekutu dalam penderitaan. Setelah kita mengalami kebenaran, itu sepertinya kita ada di dalam titik awal menjalani perjalanan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Kita belum sampai kepada tujuannya. Kita belum sampai kepada akhirnya. Paulus mengingatkan kita hari ini untuk kita bisa sampai kepada tujuan. Di tengah perjalanan ada tantangan, ada permasalahan, ada pilihan. Paulus mengingatkan kita bahwa yang ku kehendaki di tengah tantangan, di tengah kesulitan yang ada adalah mengenal Dia. Inilah yang akan membawa kita, pengenalan akan Kristus akan membawa kita mengalami kemenangan dan membawa kita sampai kepada tujuan akhirnya. Sekali lagi, kehendak ini begitu penting, karena kehendak berbicara tentang kemauan, kehendak berbicara tentang keinginan, kehendak berbicara tentang harapan dan maksud. Dan begitu banyak kehendak. Tetapi ada yang namanya kehendak yang utama. Itu akan terlihat ketika kita mengalami tantangan dan permasalahan dalam hidup. Ketika begitu banyak pilihan. Kehendak yang utama itu berbicara tentang pilihan kita di tengah-tengah banyaknya pilihan. Kehendak yang utama ini berarti kapan saja, di mana saja, bagaimanapun keadaannya, kita akan terus berpegang teguh terhadap kehendak yang utama itu. Kehendak yang utama. Kehendak yang utama yang dimaksudkan oleh Paulus dalam Filipi 3
ayat yang ke-10 ini adalah kehendak. Setelah dia terima Yesus, setelah dia mengalami kebenaran itu, yaitu pasca dia mengalami Kristus dalam hidupnya, ada satu perubahan yang luar biasa. Dia berkata, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Yesus yang hidup dalam aku. Bahwa hidup ini adalah untuk Kristus, dan mati adalah keuntungan bagiku. Sehebat apapun kita, kehendak Tuhanlah yang akan jadi. Dia berdaulat atas hidup kita. Dia berdaulat atas apapun. Sama seperti Yunus. Dia mencoba lari dari kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki dia pergi ke Niniwe. Tetapi dia punya kehendak yang lain. Dia menyimpang dan mau pergi ke Tarsis. Tetapi kehendak Tuhanlah, sekali lagi, kehendak Tuhanlah yang akan terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya. Dalam Filipi 3 ayat 10 sampai 11 ini, ada 4 yang dikehendaki oleh Paulus untuk dia bisa mengalami kemenangan, untuk dia bisa mengalami kebangkitan dalam hidupnya, dan untuk dia bisa sampai kepada akhirnya. Yang pertama adalah mengenal dia, mengenal Kristus. Setelah kita menerima kebenaran, maka kita harus melanjutkan hidup ini. Dan untuk kita bisa menang, untuk kita bisa sampai kepada akhirnya, kita harus belajar terus, yaitu mengenal dia, mengenal Kristus. Kita mengenal dia dari mana? Kita mengenal dia dari perkataannya, dari firman-Nya, yang tertulis dalam firman Tuhan. Dan kita mengenal dia dari apa yang dia katakan. Dari apa yang dia perbuat. Dan kita mengenal dia. Bagaimana dia berkata. Bagaimana dia bertindak. Bagaimana dia merespon. Dan yang paling dalam lagi, kita mengenal dia dari silsilahnya. Bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Dan firman-Nya dan Roh Kudus akan memimpin kita untuk kita semakin mengenal dia. Dan pengenalan akan Tuhan ini, itu tidak datang dengan tiba-tiba. Itu tidak datang tanpa usaha kita. Setelah kita mengalami kebenaran, terima Yesus dalam hidup kita. Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imam. Pengenalan akan Tuhan ini penting. Pengenalan akan Kristus itu penting. Dan dalam Hosea 6 ayat 3 dikatakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ada upaya, ada usaha dari kita. Setelah kita terima Tuhan, kita mengenal dia. Harus dengan sungguh-sungguh untuk kita bisa mengenal Tuhan. Pengenalan akan Yesus karena karyanya di kayu salib. Dan pengenalan akan Tuhan ini bukan itu lahir dari logika kita. Tetapi Tuhanlah yang memberikan inspirasi dalam kehidupan kita untuk kita berkata, Yesus, engkaulah Mesias, anak Allah. Sama seperti ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 16 ayat 16 sampai 17. Menurut kamu siapakah aku? Siapakah aku ini? Dan pada saat itu Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Petrus, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, tetapi Bapa-Kulah yang mengatakan, Tuhanlah
yang akan menolong kita untuk kita bisa mengenal Yesus, untuk kita bisa mengenal Dia, untuk kita bisa semakin mengenal bagaimana Dia menjalani hidup ini sesuai dengan perkataannya, sesuai dengan apa yang Dia katakan. Dan yang kedua adalah mengenal kuasa kebangkitannya. Dan itulah yang kita rayakan, itulah yang kita ingat di hari ini. Bahwa Yesus bangkit. Kita mau mengenal. Dan kita bukan hanya mengetahui, tetapi kita mau mengalami kebangkitan Kristus itu dalam kehidupan kita. Dan saya mau katakan, ada orang bangkit dari mati yang dibangkitkan Yesus ketika Yesus masih ada di muka bumi ini. Lazarus, anak Yairus. Yesus membangkitkannya. Dan ketika dia bangkit dengan tubuh yang lama. Tetapi kebangkitan Yesus bangkit dari maut, Yesus bangkit dari kematiannya dengan tubuh yang baru. Ini sangat berbeda dengan kebangkitan yang pernah kita lihat, kita baca dalam firman, yaitu kebangkitan Lazarus. Dan kita mau agar Tuhan mau agar kita mengalami kuasa kebangkitan ini. Bukan hanya mengetahui. Ketika murid-murid mengalami kuasa kebangkitan yang Yesus janjikan kepada mereka, yaitu ketika Roh Kudus turun atas murid-murid pada saat di loteng Yerusalem. Roh Kudus turun atas mereka. Dan ketika Roh Kudus turun atas mereka, kuasa kebangkitan itu memenuhi kehidupan mereka. Yesus kuasa yang dialami oleh Tuhan, dan kuasa yang membangkitkannya, kuasa daripada Tuhan itu dialami oleh para murid. Kuasa kebangkitan itu mengubah hidup mereka. Mereka yang tadinya hanya menonton, hanya melihat Yesus melakukan mujizat. Mereka yang tadinya hanya menjadi penonton ketika Yesus melakukan firman dan mujizat terjadi. Ketika kuasa kebangkitan itu ada dalam hidup mereka. Kali ini mereka bukan lagi penonton. Kali ini mereka bukan hanya penggembira, tetapi mereka pelaku. Mereka melakukan perkara-perkara yang supranatural oleh kuasa kebangkitan itu. Murid-murid bangkit. Mereka melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam kehidupan mereka. Mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka berani untuk menceritakan Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah yang hidup. Yesus adalah satu-satunya nama di bawah kolong langit ini yang olehnya manusia diselamatkan. Mereka punya keberanian untuk bersaksi. Mereka punya keberanian untuk pergi dan berkata bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan ketika mereka mengatakan itu, ada satu kuasa, ada satu tenaga yang luar biasa keluar dari hidup mereka. Sehingga ketika mereka, Petrus, ketika dia datang ke bait Allah dan Yohanes, dan ada di sana orang lumpuh meminta-minta. Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus, orang Nazaret itu, bangkitlah. Dan terjadi satu kebangkitan. Terjadi satu kebangkitan oleh karena nama Yesus. Saya mau katakan, dalam hidup kita juga akan terjadi satu kebangkitan oleh karena satu nama, yaitu nama Yesus. Yang lemah akan bangkit, yang jatuh akan bangkit,
yang tadinya sudah jatuh usahanya, yang tadinya sudah jatuh harapannya, yang tadinya sudah jatuh semangatnya, oleh karena nama Yesus bangkitlah. Dan ini juga yang dialami oleh Paulus. Dia di tengah kesulitan, dia di tengah berbagai tantangan dan ancaman di dalam kehidupannya. Dia berpegang teguh kepada satu nama, yaitu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus, nama yang berkuasa itu. Ini adalah satu pengharapan yang Tuhan berikan kepada orang percaya, bahwa dalam nama Yesus ada kebangkitan, dalam nama Yesus ada kehidupan yang kekal. Hari ini, terimalah Yesus itu yang akan membangkitkan imanmu. Terimalah Yesus itu yang akan menyembuhkanmu. Terimalah Yesus itu yang akan memberikan jalan keluar dari perkara-perkara yang sulit yang sedang engkau hadapi saat ini. Bapak Ibu, apapun yang kita alami saat ini, mungkin kita sedang terpuruk, mungkin kita sedang jatuh, lihat, Yesus bangkit, dan dia berjanji, dia akan memberikan kebangkitan bagimu. Bersama dengan Yesus, mari kita bangkit bersama untuk kita bisa menjadi murid Kristus di muka bumi ini. Dan setelah kita mengalami kuasa kebangkitan itu, ada poin yang ketiga yang disampaikan oleh Paulus. Selain mengenal dia, mengalami kuasa kebangkitannya, dan yang ketiga adalah mengambil bagian dalam penderitaannya. Paulus begitu ingin agar kita bisa mengerti bahwa untuk kita bisa sampai kepada tujuan, kita harus mengambil bagian dalam penderitaannya. Mengambil bagian dalam penderitaannya berarti kita menyangkal diri kita, memikul salibnya, dan mengikuti dia. Menyangkal dia berarti kita harus hidup dalam kekudusan, bukan hidup berpusat kepada diri sendiri, tetapi kita berpusat kepada Kristus. Kita menjalani hidup itu bukan lagi untuk memuaskan kedagingan kita, bukan lagi memuaskan kehendak kita, tetapi kita menjalani kehidupan ini. Kita sedang memuaskan pribadi yang menciptakan kita, pribadi yang menebus kita, pribadi yang menyelamatkan kita. Dan kita harus memikul salib dan mengikut dia. Kata-kata penderitaan memang ini tidak ada orang yang menyukai penderitaan. Memang kita bukan sedang mencari penderitaan, tetapi sebagai orang percaya, kalaupun karena Kristus, karena kita melakukan kehendak Tuhan, kita mengalami penderitaan, percayalah bahwa itu adalah sebuah anugerah bagi kita. Itu adalah sebagai latihan bagi kita. Percayalah bahwa di balik penderitaan itu, Tuhan akan menyediakan penghiburan, Tuhan akan menyediakan kekuatan, dan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Ketika kita sudah mengenal dia, hidup dalam kuasa kebangkitannya, mengambil bagian dalam penderitaan. Poin yang keempat yang dikatakan oleh Paulus, yaitu di ayatnya 11, Filipi 3 ayat 11. Supaya akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Dan ini berbicara, supaya pada akhirnya aku beroleh kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Supaya pada akhirnya aku mau bahwa hidupku pada akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati, yaitu menerima kemuliaan bersama-sama dengan Kristus. Dan inilah yang Paulus kehendaki. Inilah yang Paulus inginkan. Paulus rindukan dalam kehidupannya. Untuk dia mengalami kuasa kebangkitan itu. Untuk dia bisa mengalami kehidupan oleh karena Yesus.
kebangkitan di dalam Yesus. Ingatlah bahwa hidup kita di dunia ini hanya sementara. Dan Yohanes mengingatkan kita, 1 Yohanes 2 ayat yang 17 dikatakan, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, Yesus sudah bangkit. Mari kita bangkit bersama dengan Yesus. Mari kita bangkit menjadi saksi baginya. Mari kita hidup menjadi terang, menjadi garam di mana Tuhan tempatkan hidup kita. Dan saya mengulangi ayat Yohanes 11 ayat 25 sebagai akhir daripada khotbah ini. Bahwa akulah kebangkitan bagi kita yang mengalami keletihan, kelesuan hari-hari ini. Pandanglah kepada Kristus, bahwa dialah kebangkitan, dialah hidup, dialah kebangkitan, dialah kehidupan. Dan barang siapa percaya kepadaku, dia katakan, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Mari Bapak Ibu, apapun yang kita alami hari-hari ini, kesulitan dan tantangan yang ada, mungkin di masa lalu itu membuat kita jatuh, membuat kita down, membuat kita mengalami keletihan atau kelesuan. Hari ini diingatkan, di dalam Yesus ada kebangkitan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Mari kita sambut kebangkitan di dalam Yesus. Kita terima kehidupan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa. Firman-Mu itu berkuasa untuk membimbing kami, untuk menolong kami, untuk kami tetap teguh di dalam iman. Dan pada pagi hari ini kami berdoa Tuhan, untuk kami bangkit bersama dengan Kristus, karena Dia sudah bangkit, untuk kami boleh hidup bersama dengan Kristus, untuk kami boleh mengalami kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Mari Bapak Ibu, kita mau terima kuasa kebangkitan itu dalam kehidupan kita. Kuasa yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kuasa yang tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Kuasa itu melampaui segala kuasa yang ada di muka bumi ini. Kuasa kebangkitan yang tidak terbatas, yang membawa kita untuk kita bisa bangkit dari kejatuhan, untuk kita bisa bangkit dari semangat yang pudar. Percayalah Bapak Ibu, bahwa Dia sanggup untuk mengangkat kita. Dan Dia berjanji Dia akan memberikan hidup yang kekal bagi kita. Yesus bangkit. Dia sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu Dia berikan kepada kita, agar kita pun mengalami kebangkitan, agar kita pun mengalami kehidupan yang kekal itu. Mari Bapak itu, mari kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini. Buat penebusan Dia di kayu salib bagi kita. Buat darahnya yang sudah tercurah di kayu salib. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, bahwa segala dosa dan pelanggaran kita telah Dia tebus. Segala dosa dan pelanggaran kita telah dihapuskan oleh darahnya di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman yang kami terima di pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan,
Kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Angkatlah tanganmu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kita mau terima berkat yang sempurna daripada Dia. Berkat kasih sayang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia daripada Yesus Kristus. Dan damai sejahtera yang sempurna daripada Roh Kudus. Itulah yang menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ketik semua kita yang menerima berkat katakan amin. Amin, puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah mengikuti ibadah Minggu GKK di Bogor. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap satu. Sehati, accountable, terpercaya, dan utuh. Tuhan Yesus memberkati.